Sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dan penasihatan dari Majelis Panel untuk permohonan nomor 84 PUU 24 Romawi 2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup. Ini soal kalau kewenangan sih sudah tidak ada masalah ya, sudah disusun sesuai dengan ketentuan dan pasal-pasal yang diuji juga sudah disebut. Nah, tapi ini legal standing ini, ini harus clear apakah ini perorangan atau badan hukum, ya. Kalau perorangan, bisa itu yang dua itu pemohon satu, pemohon dua. Tapi kalau badan hukum, karena pemohon satu, karena siapa namanya, Yumnawati ini, dan satu lagi Angga Priyatna mewakili badan hukum, maka pemohonnya satu saja badan hukum. Karena berbeda menguraikan pemohon yang badan hukum dengan pemohon perseorangan. Nah itu. Nah kalau itu harus clear, apakah ini perorangan atau badan hukum. Kalau perorangan diuraikan, pemohon satu begini-begini, pemohon dua begini-begini. Tapi kalau badan hukum, maka dua-duanya yang mewakili badan hukum itu menjadi satu pemohon. Pemohonnya adalah badan hukum, tapi diwakili oleh siapa, itu paling tidak yang menandatangani surat kuasa untuk para kuasa hukum. Nah, kalau dia badan hukum, karena ini badan hukum privat ya, maka nanti dilihat siapa yang menurut anggaran dasar mewakili badan hukumnya. Dicantumkan di mana otoritas itu ditemukan. Nah nanti kami akan periksa ketika menunjuk kuasa hukum siapa yang menandatangani kuasa hukum itu. Karena di anggaran dasar itu kan di pasal ditentukan yang mewakili badan hukum itu kan ketua dengan salah satu pengurus. Nah itu harus disebutkan. Pasal ini menentukan begini dan oleh karena ini dikuasakan oleh ini dan yang mewakili badan hukum. Nah itu kalau badan hukum. Lalu dijelaskan apa kepentingan badan hukum itu, bukan perorangannya. Saya dipahami ya, apa kepentingan badan hukum. Lalu Anda buktikan kepada kami, kira-kira ini yang saudara klaim itu dijelaskan. Kami belum tahu nih berapa anggotanya ini, karena ini baru kan. Forum Intelektual, Forum Aspirasi Intelektual Nusantara ini siapa saja anggotanya ini? Harusnya ada juga, kami jelas, dosen. Berapa sih anggotanya FAIN ini sekarang? Nggak tahu Anda mungkin ya, karena Anda tidak menghitung ya, karena urusan kuasa hukum. Nah, kami tolong juga diberikan aspirasi, gambaran terkait dengan ini. Nah itu yang berkait dengan subjeknya. Lalu nanti dijelaskan apa kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional pemohon. Apakah itu pemohonnya perorangan atau badan hukum. Karena begini loh, yang harus Anda ingat itu, para kuasa hukum ingat, ini orang masuk memilih jalur P3K, sudah dari awal dia tahu konsekuensinya semua. Jadi bukan diterima dulu baru dijudge, Anda P3K ini PNS, kan bukan begitu. Jadi bagaimana mau menjelaskan setelah jadi lalu mempersoalkan aturan yang diterima pada awalnya ketika masuk? Karena kan beda kan, penerimaannya aja beda kan. Nah sudah tahu, sama dengan orang sudah calon kepala daerah atau calon anggota DPR atau DPRD, sudah jelas oleh undang-undang ditentukan masa jabatannya 5 tahun. Lalu kemudian setelah jadi, dipersoalkan. Kecuali Anda tidak tahu sebelumnya. Nah oleh karena itu, ini harus ada penjelasan yang kuat bahwa ketentuan ini sudah ada, lalu tiba-tiba Anda merasa diperlakukan tidak adil oleh ketentuan itu. Nah itu yang paling penting nih dijelaskan. Kenapa? Kami nanti akan menilai
tiga norma yang dimohonkan pengujian ini ada enggak kausal verbannya? Jadi hubungan sebab akibat antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian itu dengan anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional itu. Nah, kalau yang tadi ditanya hakim kan agak berat nih. Anda masuk melalui jalur P3K, lalu tiba-tiba mempersoalkan P3K itu sendiri. Nah, itu untuk legal standing. Karena kalau legal standingnya tidak lolos, kami tidak akan masuk ke pokok permohonan. Nah, itu legal standingnya harus diuraikan supaya kami yakin Anda pemohon memiliki legal standing. Yang berikut berkenaan dengan alasan-alasan permohonan, ini kan kalau dihitung saudara menggunakan pasal 28D ayat 1, 28I ayat 2, 28D ayat 2. Nah, itu di dalamnya diuraikan per item ya. Ada ini C1, C2 sampai C3. Nah, tolong dielaborasi lagi pertentangannya. Mengapa norma yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, pasal 28I ayat 2, dan pasal 28D ayat 2. Kira-kira substansi mana dari masing-masing norma itu? Misalnya, ini saya ambil contoh satu. Pasal 28D ayat 1 misalnya, menyatakan begini. (28D ayat 1) itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Itu kan banyak tuh elemen-elemennya. Apakah semua elemen dalam norma konstitusi itu bertentangan, dianggap bertentangan dengan apa? Nah, itu harus dijelaskan. Jadi karena dipilih 3 norma konstitusi, berarti tiga norma yang diuji ke konstitusi itu harus ditunjukkan pertentangannya dengan 3 dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar itu. Nah, Anda bisa menggunakan perbandingan, konsep-konsep ini, konsep administrasi dan segala macam. Yang belum Anda jelaskan sama sekali dalam permohonan ini adalah mengapa Undang-Undang ASN itu membedakan PNS dengan P3K. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk begitu. Jadi harus dijelaskan. Walaupun kami akan mencari nanti, tapi Anda sebagai pemohon harus menjelaskan kepada mahkamah. Dengan dasar pembedaannya ini harusnya dia tidak berbeda, atau dengan dasar pembedaan itu harusnya memang berbeda. Nah, itu yang belum diuraikan di permohonan ini. Sebab kalaupun Anda memiliki legal standing, tapi kalau kami merasa nanti tidak cukup kuat alasan bahwa itu menyatakan bertentangan dengan konstitusi, ya nanti akan ditolak permohonannya, tidak beralasan menurut hukum. Nah, itu. Nah, yang terakhir yang perlu diingatkan kepada saudara, misalnya kan ini ada 3 norma yang diuji. 2-nya itu diberi pemaknaan, jadi frasa diutamakan diisi dari PNS, jadi dari pasal ini kan, jabatan manajerial sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan jabatan non-manajerial sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 diutamakan diisi dari PNS. Jadi yang dari PNS-nya itu Anda minta dimaknai, diutamakan dari PNS, itu dimaknai menjadi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berdasarkan kompetensi. Nah, itu. P3K itu kan bukan begitu ya, maksudnya P3K itu pegawai bla 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 itu ya. Ya. Nah, itu berdasarkan perjanjian kerja. Nah, oleh karena itu tolong ini apakah pemaknaan terhadap diutamakan diisi dari PNS itu dengan yang baru itu sesuai enggak dengan pengertian P3K yang ada dalam Undang-Undang ASN itu. Nanti tolong dilihat lagi. Jadi jangan
menciptakan terminologi baru, dan terminologi itu tidak ada dalam Undang-Undang ASN. Nah, tolong itu diperhatikan. Yang kedua, saudara kan minta pasal 34 ayat 2 ini kan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, hilang semuanya. Jadi, oleh karena itu, jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial tertentu dapat diisi dari P3K. Nah, oleh karena itu, ini penting menjelaskan mengapa dibedakan PNS dengan P3K itu. Kalau itu hilang, jangan-jangan merusak norma lain. Jangan-jangan merusak orang yang masuk melalui jalur P3K. Karena memang falsafah masuknya aja udah beda. Falsafah yang dirumuskan dalam undang-undang itu juga sudah beda. Nah, oleh karena itu tolong dipikirkan betul. Ini dihilangkan sama sekali, resikonya sudah dipikirkan atau belum? Nah, oleh karena itu penting juga Anda menunjukkan kepada kami, ini organisasi yang mewakili anggotanya sudah pernah enggak mendiskusikan ini dengan anggota-anggotanya? Jangan-jangan ini maunya pengurus saja. Atau di pertemuan apa misalnya, kan ini baru ini. Pertemuan apa yang menggagas supaya ini dipersoalkan konstitusionalitasnya. Nah, tolong itu dipikirkan, termasuk menghapus dan atau berakhir masa perjanjian kerja. Anda lihat juga ada putusan Mahkamah Konstitusi loh soal kapan perjanjian kerja itu selesai, pegawai P3K itu. Nah, nanti Anda lihat juga, kita sudah pernah memutus berkaitan dengan P3K ini. Tapi itu belum muncul sama sekali di dalam permohonan saudara ini. Nah, itu yang beberapa hal yang perlu kami nasihatkan karena penting diingatkan kepada saudara, kami tidak akan mengabulkan permohonan kalau itu akan menimbulkan problem hukum baru, menimbulkan ketidakpastian hukum baru. Bisa dipahami ya? Oke, itu saja penasihatan. Ada yang mau disampaikan? Cukup? Cukup jelas? Cukup ya? Nah, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan hukum acara, Anda sekarang punya 3 pilihan ini, para kuasa hukum. Pertama, meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan. Silakan kalau Anda mau teruskan tanpa perbaikan. Yang kedua, menarik permohonan ini. Kalau Anda merasa, wah ini banyak soal yang belum bisa dijelaskan dan segala macam, bisa ditarik juga. Kalau Anda mau menarik, kasih tahu kita, nanti kita akan konfirmasi Mahkamah Konstitusi. Atau ini perlu waktu yang lebih panjang untuk memperbaikinya, harus diskusi lagi dengan para anggota dan segala macamnya. Nah, yang ketiga, pilihan ketiganya, meneruskan permohonan ini dengan memperbaiki. Nah, itu pilihan ketiganya. Kalau sikap hukum saudara-saudara memilih pilihan ketiga, maka menurut ketentuan hukum acara tersedia waktu 14 hari dari sekarang untuk memperbaiki permohonan ini. Jadi batas akhir untuk menyampaikan perbaikan permohonan adalah tanggal 25 Maret 2026 pukul 12.00 WIB. Itu batas akhirnya, memasukkan perbaikan. Kalau mau memperbaiki, tapi kalau pilihan Anda yang nomor 1 tadi, beritahu saja kami. Pilihan yang nomor 2 beritahu juga, nah, nanti kita akan konfirmasi. Tapi kalau pilihan ketiga, batas waktunya 25 Maret 2026 pukul 12.00 WIB. Nah, ini kami sampaikan, kalau perbaikan saudara itu disampaikan melalui pos, tolong di amplop surat itu ditulis perbaikan permohonan nomor berapa. Nah, perlu ditegaskan perbaikan itu hanya 1 kali. Jadi jangan berkali-kali juga. Nah, kalau sudah masuk 1 kali, lalu diperbaiki lagi karena waktunya masih ada, kita akan gunakan yang pertama itu sebagai perbaikan. Terakhir, diingatkan juga kepada saudara-saudara, tolong bukti-bukti dilengkapi dengan keterpenuhan syarat bukti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Anda ini kan para lawyer nih, advokat, sudah tahulah bukti yang
dibenarkan itu apa? Harus dikasih ini, harus diinikan segala macam. Ya, bisa paham ya? Cukup? Ada tambahan? Ada tambahan? Oke, cukup. Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dan penasihatan dari Majelis Panel untuk permohonan nomor 84 PUU 24 Romawi 2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup.